Bagaimana menghadapi orang yang sombong? Kita ajak diskusi, dia inginnya berdebat. Kita ajak cari solusi, dia hanya pamer, sibuk pamer prestasi. Kita ajak berserah kepada Tuhan, dia merasa itu tanda kelemahan yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang sepintar dia, yang sekuat dia, yang sehebat seperti dirinya. Orang sombong merupakan tipe orang sulit yang menyusahkan begitu banyak orang. Salam, God Lover yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan, berbagai aktivitas, mungkin ada situasi tertentu yang membuat saudara menjadi berbeban berat, letih lesu, pikiran saudara tertekan. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk boleh mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita hampiri Tuhan, kita responi dengan iman kita, undangan Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengundang kami setiap hari untuk mengalami kelegaan. Saat ini kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, beban berat kami karena kami sangat percaya di dalam Engkau. Kelegaan itu sesuatu yang nyata akan kami terima. Ada kekuatan hati, ada ketenangan untuk menghadapi masalah. Bahkan kami sangat yakin kuasa-Mu akan menolong kami untuk mengatasi masalah-masalah yang menimpa kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana menghadapi orang yang sombong? Kita ajak diskusi, dia inginnya berdebat. Kita ajak cari solusi, dia hanya pamer, sibuk pamer prestasi. Kita ajak berserah kepada Tuhan, dia merasa itu tanda kelemahan yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang sepintar dia, yang sekuat dia, yang sehebat seperti dirinya. Orang sombong merupakan tipe orang sulit yang menyusahkan begitu banyak orang. Kita akan mempelajari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 20 sampai 28. Perikop ini memberikan kepada kita cara yang tepat secara rohani untuk mengatasi kesombongan yang mungkin mulai tumbuh di hati kita, atau menghadapi orang-orang yang sombong dengan cara berdoa, datang kepada Dia. Doa tidak pernah sia-sia karena Tuhan akan meresponinya sesuai dengan caranya. Tuhan menjawab permohonan doa Hizkia melalui Nabi Yesaya. Kalau kita baca di perikop ini, Tuhan mengabulkan permohonannya untuk membebaskan Yerusalem dari kepungan Sanherib Raja Asyur. Nabi Yesaya menyampaikan jawaban Tuhan tersebut dalam rangkaian puisi yang indah tetapi juga penuh dengan nubuatan penghakiman yang mengkoreksi, yang menyatakan secara tajam kesalahan orang-orang yang sombong, orang-orang yang dipenuhi dengan keangkuhan, kesombongan di hatinya. Inilah beberapa ciri gejala kesombongan yang harus kita waspadai. Jangan sampai gejala ini ada dalam diri kita dan akhirnya benar-benar membuat hati kita menjadi sombong. Yang pertama, orang sombong itu suka menghina Tuhan. Ayat 20 sampai 22 menggambarkan hinaan Yerusalem kepada Raja Sanherib karena telah menghina Tuhan. Ayat 20 kita baca. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Ayat 21, inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu.
22. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap Maha Kudus Allah Israel? Orang yang telah berani menghina Tuhan pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yerusalem mentertawakan segala ancaman Asyur. Tuhan sedang mengajarkan Hizkia untuk berserah penuh kepada Tuhan dengan imannya dan kesadaran hatinya, kesadaran batinnya bahwa siapapun yang melawan Tuhan itu pasti berada di pihak yang kalah karena dia akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Tetapi sebaliknya, siapapun yang takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Dia, hanya Tuhanlah satu-satunya yang diandalkan dalam segala hal yang menimpa, itu pasti berada di pihak yang akan bersorak-sorai kemenangan karena Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara-saudara, ini menjadi satu catatan penting dalam hidup kita. Mungkin orang-orang bisa menganggap dirinya luar biasa, tetapi ketika dia tergoda untuk menganggap semuanya itu karena kehebatan dan kemampuannya sendiri, seringkali meniadakan peranan Tuhan dalam keberhasilan, dalam prestasi yang dia raih. Ini satu kesombongan. Tuhan ingatkan kita di bagian ini, bagaimana kita selalu menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita capai, itu bukan sepenuhnya karena kekuatan dan kehebatan kita. Jangan meremehkan firman Tuhan, jangan meremehkan peranan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, orang sombong itu suka memegahkan dirinya. Ayat 23-26 menggambarkan sindiran atas kemenangan-kemenangan Asyur. Asyur menjadi sombong karena keberhasilan-keberhasilan tersebut. Karena berhasil menaklukkan banyak suku-suku bangsa waktu itu. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi Asyur. Sayangnya Asyur melupakan hal itu. Kita baca ayat 25. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Saudara-saudara, jelas sekali dari ayat ini, Tuhan membangkitkan Asyur untuk rencana mewujudkan apa yang dia sudah tetapkan, yaitu melakukan penghukuman bagi beberapa bangsa, termasuk Israel yang memberontak, Israel yang melawan Tuhan. Tetapi Asyur tidak mengerti bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Dia berpikir bahwa kemenangan-kemenangan yang dia raih karena memang dia pantas untuk mendapatkannya, karena dia sangat hebat, karena dia sangat kuat. Bagian ini mengingatkan kita, keberhasilan, prestasi, jabatan, kekayaan yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan, di mana melalui apa yang kita raih saat ini, kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang mendatangkan kemuliaannya. Kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Jadi tidak sepantasnya bagi kita menjadi sombong atas semua yang kita miliki, semua yang kita raih, atas prestasi, jabatan, kekayaan, atau apapun yang kita capai saat ini. Kita harus ingat bahwa itu merupakan karya Tuhan di dalam hidup kita. Lewat hal itu, Tuhan ingin memakai kita untuk memancarkan kemuliaannya yang tidak terkira.
Yang ketiga, orang sombong itu suka melupakan kedaulatan Tuhan. Kita baca ayat 27. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, jika engkau mengamuk terhadap aku. 28. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ayat 27-28 menggambarkan kuasa Tuhan atas Asyur. Tuhan tahu ketika mereka berencana untuk duduk atau pergi menyeberang daerah lain. Tuhan tahu segala rencana mereka karena Tuhanlah yang sedang memakai mereka untuk menggenapi rencananya. Tetapi ketika mereka lupa siapa yang berkuasa, maka Tuhan akan memperlakukan mereka seperti binatang yang dituntun dengan kekang di bibir dan kelikir di hidungnya. Sebesar apapun pencapaianmu saat ini, sehebat apapun hidupmu, sekuat apapun pengaruh hidupmu bagi orang lain, setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun materi kekayaan yang kau miliki, jangan pernah lupa bahwa hidupmu tetap berada di bawah kedaulatan dan kuasa Tuhan. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah selama ini saudara suka mengabaikan firman Tuhan? Bahkan menyangkalnya karena merasa lebih tahu mana yang benar dibandingkan firman Tuhan yang saudara baca atau saudara ketahui. Apakah saudara memiliki kebiasaan memegahkan diri atas kekayaan, prestasi, jabatan, popularitas yang saudara miliki? Lupa bahwa semua itu merupakan anugerah Tuhan yang harus dikelola untuk memuliakan Tuhan yang sudah mempercayakannya kepada kita, bukan untuk diri sendiri saja. Apapun yang kita miliki dan capai saat ini, mari kita tetap tundukkan diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena semua berkat-Mu lah yang memungkinkan kami. Semua anugerah-Mu lah yang menjadikan kami bisa mencapai prestasi yang baik dalam pekerjaan. Kami bisa mencapai prestasi yang baik dalam pendidikan. Kami memiliki status sosial yang baik. Kami memiliki materi yang berkecukupan. Kami punya keluarga yang baik. Kami bisa melayani dengan baik. Segala sesuatu yang kami capai, biarlah itu tidak membuat kami menjadi sombong dan lupa diri bahwa itu kepercayaan Tuhan yang Tuhan inginkan supaya kami bisa melayani orang lain, bisa memuliakan Tuhan. Kami menjadi alat di mana nama Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan boleh dinyatakan melalui pencapaian-pencapaian hidup kami. Tuhan, tilik hati kami kalau ada kesombongan di hati kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus menjamah kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya memerdekakan, memperbaharui hati kami, dan kami kembali rendah hati di hadapan Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara yang sudah bergabung dengan Raise and Guide saat ini. Jabatan mereka, status sosial mereka, apa yang mereka miliki, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat untuk bisa mengelolanya dengan baik dan memakainya
untuk hal-hal yang baik, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum berpisah mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.